Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Kebebasan selalu menjadi topik yang hangat untuk dicermati. Hal ini dikarenakan kebebasan itu sendiri adalah hak asasi manusia. Setiap orang dapat menuntut kebebasannya untuk ditegakkan, sekaligus diperhatikan oleh orang lain karena martabat manusia yang dimilikinya. Sebagai manusia, ia berada pada posisi yang setara dengan orang lain. Dan kontrol atas dirinya pertama-tama berada pada genggamannya sendiri. Tetapi kebebasan juga mesti dipertanggungjawabkan, mengingat setiap pribadi selalu hidup di tengah masyarakat. Para saudara dan saudariku, kita masih berada dalam rangkaian refleksi tentang roti hidup. Dan kini, perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40 lah yang menjadi dasar refleksinya. Sesudah Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, orang banyak yang berada di sekitarnya belum juga percaya kepadanya. Yesus kembali berusaha meyakinkan mereka dengan menjelaskan relasinya dengan Bapa. Yesus berkata bahwa ia datang ke tengah kehidupan manusia bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa. Di sini, Yesus menyerahkan seluruh kebebasan atau kontrol atas dirinya kepada Bapa. Karena ia dan Bapa adalah satu. Maka segala kehendak Bapa, entah itu berupa perkataan maupun perbuatan, semuanya diaminkan oleh Yesus. Yesus tahu bahwa segala kehendak Bapa itu baik, sebab Bapa itu baik, bahkan maha baik. Bila Bapa tidak baik, maka dia bukan Allah, karena dia menyangkali keberadaannya sendiri. Kalau begitu, apa itu kehendak Bapa yang berada di balik setiap perutusan Yesus sebagai roti hidup itu? Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Rupanya, Bapa berkehendak agar tidak ada seorang pun anaknya yang dikecualikan dari jangkauan kehidupan kekal bersama dirinya. Semua harus berada dalam kumpulan orang yang selamat, bukan masuk ke dalam daftar orang yang hilang. Maka, Yesus datang dengan tujuan untuk mencari sekaligus mengumpulkan anak-anak Bapa. Kalau begitu lagi, apa itu kriteria dari seorang anak Bapa? Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam relasinya dengan Bapa, anak Bapa adalah dia yang mau menyerahkan seluruh kebebasan atau kontrol atas dirinya kepada Bapa. Dia yakin bahwa Bapa sungguh bertanggung jawab penuh atas perjalanan hidupnya. Sehingga bila hilang dari hadapan Bapa, sebenarnya adalah suatu kerugian besar yang tidak cukup terobati lewat penyesalan saja. Sebab dengan menghilang dari hadapan Bapa, hilanglah pula dia dari kumpulan orang yang selamat, dan dia pun berpindah
kekumpulan orang yang binasa. Maka dari itu, para saudara dan saudariku, persembahkanlah seluruh kebebasan atau kontrol atas dirimu di bawah kehendak Bapa sendiri, agar Bapalah yang menyelamatkan kita. Bentuklah hati nuranimu dengan baik, karena kehendak Bapa juga terungkap di dalamnya. Cara membentuk hati nurani adalah membaca kitab suci dan merenungkannya, mendalami ajaran gereja, sering memeriksa batin dalam suasana doa, dan mohonkanlah pula arahan dari pembimbing rohani yang telah memiliki iman yang dewasa. Selain itu, hayatilah pula kaidah emas ini secara bijak. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian kepada mereka juga. Dengan berbuat seperti ini, kita sebenarnya telah hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian.